Salah satu ujung dapat mengakumulasi dan mengeluarkan tubulin dimer lebih tinggi dibanding kecepatan yang lainnya. Jadi pertumbuhan dan apa shrink eh, apa itu menyusut selama akselerasi itu sangat signifikan ya. Nah ini juga disebut sebagai sebuah plus N. Bukan karena ini dapat ditambahkan protein tubulin, tetapi karena pada ujungnya keduanya on dan off. Makanya kecepatannya sangat tinggi. Bentuk mikrotubul dan penyokong dari sel juga menyediakan sebuah jalur sepanjang organel yang disiapkan dengan protein motor dapat bergerak. Lebih jauh, sebagai contoh dalam gambar 6.21, mikrotubul itu akan membimbing vesikel dari retikulum endoplasma menuju badan Golgi dan dari badan Golgi ke membran plasma. Jadi mikrotubul ini juga terlibat dalam pemisahan kromosom selama sel melakukan pembelahan. Sentrosom dan sentriol. Pada hewan sel atau sel-sel hewan maksudnya, mikrotubul itu tumbuh keluar dari sentrosom, dari sebuah sentrosom, sebuah daerah yang sering berada dekat inti. Mikrotubul ini fungsinya sebagai penahan getaran, kompresi getaran pada sitoskeleton. Jadi dalam sentrosom ini ada sepasang sentriol. Masing-masing disusun oleh 9 set triplet mikrotubul yang tersusun dalam sebuah ring ya. Gambar 6.22 itu kita lihat strukturnya. Meskipun sentrosom dengan sentriol mungkin membantu menyusun mikrotubul yang tersusun di dalam sel-sel hewan, banyak sel-sel eukariotik lainnya itu tidak ditemukan sentrosom dengan sentriol. Malahan mengorganize, jadi menyusun mikrotubulnya melalui cara lain. Selanjutnya silia dan flagella. Ini kita lihat pada beberapa sel eukariotik memiliki flagella dan silia. Flagella itu tunggalnya adalah flagellum, sedangkan silia itu cilium. Flagella ini merupakan tonjolan seluler yang berisi mikrotubul. Sebuah susunan yang khusus pada mikrotubul ini bertanggung jawab untuk gerakan dari struktur ini. Flagel dari beberapa bakteri ditunjukkan di gambar 6.5 memiliki struktur yang sangat berbeda. Kebanyakan protista bersel satu dia bergerak melalui air dengan menggunakan silia atau flagella yang bertindak sebagai alat gerak lokomotor. Dan sperma pada hewan, alga dan beberapa tumbuhan memiliki flagella juga. Ketika silia atau flagella keluar dari sel, nah mereka menempel bersama-sama secara kuat pada bagian sheath, lapisan yang merupakan bagian dari jaringan lapisan jaringan. Mereka dapat menggerakkan cairan di bagian permukaannya dari jaringan tersebut. Sebagai contoh, misalkan silia itu dilapisi oleh melapisi bagian trakea dari saluran pernapasan. Ini mampu menyapu mukus atau lendir yang berisi debris atau sampah-sampah yang terperangkap di dalam mukus tersebut, dikeluarkan dari paru-paru. Sementara itu pada saluran reproduktif wanita, silia itu melapisi bagian oviduct sehingga membantu gerakan sel telur menuju ke uterus. Gerakan silia biasanya terjadi dalam jumlah yang besar pada permukaan sel. Flagel biasanya terbatas hanya satu atau beberapa per sel, jadi tidak banyak. Dan mereka
maksudnya flagella lebih panjang dibanding dengan silia. Silia dan flagella berbeda dalam pola beatingnya atau gerakannya, gerakan memukulnya. Flagella memiliki sebuah gerakan undulasi seperti ekor dari seekor ikan ya. Sebaliknya silia memiliki alternatif kekuatan dan recovery stroke-nya. Lebih banyak mirip dengan kelompok dari balap mobil, perahu gitu. Sebuah cilium mungkin juga bertindak sebagai antena untuk menerima sinyal untuk sel. Silia yang memiliki fungsi ini umumnya non-motil, tidak bergerak, dan hanya ada satu dalam satu sel. Kenyataannya dalam hewan vertebrata, cilium ini tampak bahwa seringkali hampir semua sel memiliki cilium. Ini yang disebut dengan cilium primer. Membran protein atau protein membran pada jenis cilium ini mentransmisikan sinyal-sinyal molekuler dari lingkungan sel menuju ke interior, ke bagian dalam, kemudian men-trigger, merangsang jalur sinyal yang akan mengarah perubahan di dalam kegiatan sel. Sinyal berbasis cilium ini tampaknya penting untuk fungsi otak dan perkembangan embrio. Gambar 6.23 ini perbandingan dari gerakan memukul dari flagella dan silia yang bergerak ya. Ada dua gambar A dan B. Yang A itu adalah gerakan dari flagella. Jadi sebuah flagel biasanya gerakannya undulasi ya. Seperti gerakan seekor ular mengarahkan sebuah sel pada arah yang sama sebagai asnya di dalam sebagai as pada flagel. Gerakan propulsi pada sel sperma manusia sebuah contoh dari gerakan flagella atau flagella locomotion. Di sini ini adalah sperma. Jadi ini arahnya ke depan gitu. Yang kedua adalah motion pada silia, yaitu gerakan pada silia. Silia itu memiliki gerakan bolak-balik. Jadi kecepatan power stroke menggerakkan sel ini dalam arah perpendikular ya, ke arah aksis dari cilium. Selanjutnya selama stroke recovery akan lebih rendah atau lebih pelan. Cilium akan menyapu di setiap sisinya, lebih dekat lagi ke permukaan sel. Sebuah silia yang lebih padat melakukan hentakan itu dengan kecepatan sekitar 40-60 stroke setiap detiknya. Contoh dari Colpidium ini, sebuah protista di air tawar. Ini adalah silianya. Meskipun berbeda dalam panjang, jumlah persel dan pola pukulannya, silia yang motil dan flagella memiliki kesamaan struktur. Setiap cilium motil dan flagella memiliki sekelompok mikrotubul yang terbungkus dalam sebuah tonjolan dari membran plasma. Gambar 6.24a menunjukkan hal itu. 9 doublet dari mikrotubul disusun ke dalam sebuah ring dengan 2 mikrotubul tunggal di dalam pusatnya. Di gambar 6.24b. Susunan ini mengacu kepada sebuah pola 9 tambah 2 dalam tanda kutip. Ini ditemukan
hampir pada semua flagela sel eukariotik dan silia motil. Sementara non-motil pada silia primer non-motil memiliki pola 9 plus 0 dalam tanda kutip. Tidak ada ditemukannya pasangan pusat dari mikrotubul. Mikrotubul ini disusun dalam pada sebuah cilium atau flagellum. Ini dijangkari di dalam sebuah sel yang disebut sebagai basal body, di mana secara struktural sama dengan centriole, dengan mikrotubul triplet dalam pola 9 plus 0. Pada kenyataannya, pada kebanyakan hewan, termasuk manusia, basal body pada flagellum sperma yang akan melakukan fertilisasi masuk ke dalam telur dan menjadi sebuah centriole. Bagaimana sebuah mikrotubul menyusun hasil dan memproduksi gerakan bending dari flagella dan motil cilia. Bending melibatkan sejumlah protein motor yang banyak, disebut dengan dynein. Warna merah dalam diagram di gambar 6.24 adalah menunjukkan dynein yang menempel sepanjang bagian luar dari setiap mikrotubul doublet. Protein dynein yang tipikal ini memiliki 2 kaki dan bisa berjalan sepanjang mikrotubul terhadap doublet yang paling dekat dengan menggunakan ATP sebagai energi. Sebuah protein dynein yang tipikal memiliki 2 kaki dalam tanda kutip dan bisa berjalan dalam tanda kutip sepanjang mikrotubul yang pada doublet terdekat. Dengan menggunakan ATP untuk energi, salah satu kaki tetap berkontraksi, sementara yang lain mengeluarkan dan menempel kembali pada langkah berikutnya lebih jauh sepanjang mikrotubul. Gambar 6.21. Doublet pada bagian luar dan 2 mikrotubul sentral menyatu bersama melalui sebuah protein pengikat fleksibel. Gambar warna biru pada diagram. Dan gerakan berjalan dikoordinasikan sehingga hal ini terjadi pada salah satu sisi dari lingkaran waktu. Jika doublet ini tidak menempel di dalam tempatnya, maka aksi berjalan mungkin dapat menjadi membuat mereka melakukan slide satu sama lain. Lebih jauh, gerakan ini pada dynein, kaki dynein menyebabkan mikrotubul melengkung dan organel secara keseluruhan. Mari kita lihat bagaimana hubungan protein dan dengan mikrotubul pada sitoskeleton. Ini ada 2 gambar nanti di sini. Yang pertama gambar bagan, yang kedua adalah gambar di bawah mikroskop elektron ya. Di gambar 6.21. Di sini kita melihat adanya bagaimana hubungan antara protein motor dengan fiber atau serat sitoskeleton. Inilah vesikel dan ini reseptor yang tempat menempelnya protein kepada vesikel. Dan di sini ada ATP nanti akan membantu kalau dalam suatu sliding ya, bagaimana mikrotubul bisa bergerak. Jadi di sini motor protein itu menempel pada sebuah reseptor pada vesikel dan dapat berjalan dalam sepanjang mikrotubul
pada mikrofilamen.